Hai, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali kita hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK kembali ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit menular. Minggu yang lalu kita belajar mengenai pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Sambil mendengarkan Ibu menjelaskan, kalian bisa membuka buku LKS kalian halaman 41 sampai dengan 43 ya. Nah, di sini yaitu mengenai penyakit menular. Lingkungan yang tidak bersih akan menjadi sarang bakteri, virus, dan jamur. Nah, bakteri, virus, dan jamur ini merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Nah, penyakit itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang mengalami ketidaknyamanan karena terjadi gangguan pada organ tubuh. Nah, di sini penyakit dibedakan menjadi dua ya, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Nah, apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Nah, penularan penyakit ini dapat melalui beberapa media seperti udara dan hewan. Nah, di sini hewan misalnya nyamuk ya. Nah, salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan serta meningkatkan kekebalan tubuh dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Nah, berikut beberapa contoh penyakit penular. Yang pertama yaitu penyakit influenza. Influenza merupakan penyakit yang sering muncul pada musim hujan. Nah, penyakit influenza atau flu ini adalah penyakit yang ditimbulkan virus influenza. Influenza menular melalui udara yang tercemar, dahak atau ingus penderita influenza. Nah, udara yang mengandung virus influenza akan dihirup orang lain. Selanjutnya, orang tersebut akan tertular virus influenza. Nah, gejala penyakit influenza itu adalah batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot, dan hidung tersumbat. Nah, di sini ada beberapa pertolongan pertama bagi penderita influenza ya. Yang pertama yaitu penderita diberi minum asam dan gula. Yang kedua, penderita diberi obat influenza yang dijual di apotek. Selanjutnya, jika masih sakit berlanjut, penderita bisa diperiksakan ke puskesmas atau dokter. Sekarang penyakit menular yang kedua yaitu penyakit corona atau COVID-19. Nah, penyakit corona atau COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan tubuh. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, penyakit corona dapat ditularkan melalui percikan dahak saat batuk. Nah, ini belum ditemukan vaksin maupun obatnya ya untuk penyakit ini. Oleh karena itu, kalian harus menjaga dengan cara mencegah penyakit ini dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, adapun gejala-gejala umum yang dialami seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalami demam tinggi, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Mengalami batuk kering, nah tenggorokan terasa tidak nyaman, dan juga mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas. Nah, itu tadi beberapa gejala seseorang yang terinfeksi virus COVID-19. Sekarang yang ketiga yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Nah, demam berdarah DBD atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, penularannya melalui gigitan nyamuk itu sendiri ya. Nah, itu biasanya pada siang hari. Nah, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di dalam genangan air yang bersih, misalnya tempat penampungan air, bak mandi, kaleng bekas, dan ban bekas. Atau tempat minum yang dari tempat minum burung atau pot tanaman, dan pagar bambu yang berlubang.
Nah, di sini nyamuk Aedes aegypti senang tinggal ya. Juga suka tinggal di rumah, sekolah, kantor, misalnya pada baju yang bergantung dan kelambu atau gorden yang gelap dan lembab. Pada umumnya penyakit ini menyerang pada anak-anak yang berumur 15 tahun ke bawah. Nah, gejalanya yaitu ditandai dengan demam secara mendadak dan terjadi selama 2 hingga 7 hari. Selain demam berdarah dengue juga ditandai dengan bintik-bintik merah muncul di kulit, kadang mimisan atau keluar darah dari hidung. Kepala pening, kadang keringat dingin keluar dan buang air besar bercampur darah dan tubuh lemas. Apabila tidak segera diberi pertolongan, penderita DBD dapat mengalami kematian. Nah, berikut pencegahan penyakit DBD. Yang pertama yaitu menyemprot dengan obat pembasmi nyamuk. Yang kedua, menguras tempat penampungan air secara rutin. Yang ketiga, memasang kawat nyamuk. Yang keempat, tidak menggantung pakaian kotor. Yang kelima, memelihara ikan pemakan jentik. Jentik itu anaknya nyamuk ya. Selanjutnya itu mengubur benda bekas yang mungkin dapat menampung air dan juga menutup tempat-tempat penyimpanan air. Sekarang penyakit yang menular yang keempat yaitu cacar air. Cacar air dapat dialami orang dewasa maupun anak-anak. Namun, umumnya penyakit ini dialami oleh anak-anak. Hal ini disebabkan anak-anak belum memiliki kekebalan tubuh yang sempurna. Orang yang mengalami cacar air biasanya hanya terjadi 1 kali dalam seumur hidup. Namun ada pula kasus orang menderita cacar air untuk yang kedua kali. Nah, hal ini terjadi jika kondisi kesehatan menurun. Penyakit cacar ditandai dengan bintik-bintik merah berupa bisul kecil yang muncul di tubuh dan wajah. Penderita mengalami panas atau demam karena terjangkit virus ini ya. Cacar air merupakan penyakit kulit yang dapat menular. Nah, penyakit ini dapat ditularkan melalui kulit atau udara ketika penderita bersin ataupun menyentuh atau memakai pakaian yang digunakan. Nah, berikut tanda-tanda cacar air. Yang pertama, tubuh demam dan kepala pusing. Selanjutnya, cepat merasa lelah, lesu, dan lemah, otot terasa nyeri. Nafsu makan berkurang dan mual ya. Sekarang yang gejala yang selanjutnya itu kulit berwarna kemerahan dan muncul benjolan berisi cairan. Baiklah anak-anak, mungkin belajar kita hari ini sampai di sini dulu ya. Tapi sebelum Ibu akhiri belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.